Dia dengan keterpurukannya, dengan sakit penyakit penderitaannya, dia hanya melihat Tuhan Yesus, bukan ribuan orang-orang di sekitar Yesus. Itu luar biasa. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya senang sekali bahwa hari ini saya bisa menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Saudaraku, izinkan saya untuk menebak-nebak apa yang ada di tangan Anda saat ini. Apa yang ada di kantong Anda saat ini. Apa yang ada di dekat sekitar Anda 1 meter. Izinkan saya menebak. Izinkan bahwa saya akan menjawab bahwa barang itu adalah handphone. Betul atau betul? Ya iyalah Romo, kalau nggak megang handphone gimana nonton Bible Learning? Ya iyalah Romo, handphone itu kan buat bantu dagang. Ya iyalah Romo, handphone itu kan alat komunikasi. Saya bisa mantau anak saya di mana, suami saya di mana, istri saya lagi ngapain. Dengan handphone saya bisa bermedia sosial, lihat kegiatan-kegiatan, berita-berita dunia. Saya jadi lebih gaul Romo, asik ngobrol sama teman-teman di WhatsApp ataupun WhatsApp group. Mendekatkan apa yang jauh katanya. Saudara-saudara, handphone memang menjadi sebuah alat penemuan teknologi yang paling maju dalam peradaban manusia. Betul-betul fungsinya sangat amat bermanfaat. Tetapi kalau kita tidak bijaksana saudaraku, sesuatu yang sangat bermanfaat yang seharusnya bisa menjadi berkat buat kehidupan manusia, malahan menjauhkan manusia dari dirinya sendiri, dari orang-orang di sekitar dia, dari keluarganya, dari teman-temannya. Ya bagaimana tidak? Ketika ngobrol, ketika ketemuan, ketika makan bersama, bukannya kita berbicara dengan orang-orang terdekat kita, tapi malah kita sibuk dengan handphone kita masing-masing. Ayo, betul apa betul? Memang handphone mendekatkan yang jauh, tetapi membuang atau menyingkirkan, menjauhkan apa yang dekat pada kita. Saudara-saudaraku terkasih, hati-hati. Sebuah berkat kalau tidak digunakan dengan bijaksana akan mendatangkan kerugian buat kehidupan kita. Nah, dalam bacaan Ekaristi yang menutup bulan Januari tahun 2023 ini, itu bagus-bagus semua. Saya sampai geleng-geleng tadi ketika saya misa. Yaitu bacaan-bacaan, tepatnya bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Cepet banget ya bulan Januari berlalu. Tiba-tiba sudah 1 bulan saja terlewati. Saudara-saudara, silakan Anda buka kitab suci Anda. Silakan buka surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 1 sampai 4. Surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 1 sampai 4. Isinya bagus banget. Meskipun cuma 4 ayat. Ada sebuah nasihat buat kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata menurut surat kepada orang Ibrani ini yang menjadi penghalang, perintang bagi hidup manusia mencapai kebahagiaan, bukan kemiskinan, bukan harta kekayaan, bukan popularitas kita dikenal di mana-mana, atau sebaliknya tidak ada orang yang mengenal ataupun menghargai kita. Bukan itu. Perintah utama adalah dosa. Dosa inilah yang membuat harta kekayaan yang harusnya menjadi berkat malah menjadi kutuk, yaitu mendatangkan ketidakbahagiaan untuk hidup manusia. Dosa inilah yang membuat orang yang dikenal populer malah menyalahgunakan popularitasnya. Jadi saudara-saudara, ada sebuah fakta, ada sebuah kekuatan yang namanya dosa yang menjadi perintang luar biasa buat hidup manusia. Dilanjutkan, marilah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara-saudara, surat kepada orang Ibrani ini menganalogikan, membandingkan hidup manusia, orang-orang Kristiani seperti dalam sebuah perlombaan.
Ada begitu banyak lawan-lawan. Lawannya siapa? Yaitu dosa, kemalasan, keegoisan, kesombongan, kepicikan hidup manusia. Itulah lawan-lawan kita dalam perlombaan menuju garis finish itu. Seringkali kita malahan kalah, seringkali kita babak belur, seringkali kita tidak berdaya. Maka dari itu dinasehati, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Itulah senjata yang sangat penting supaya kita bisa memenangkan hidup kita dari segala kemalasan, keegoisan, kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Yaitu mengarahkan pandangan mata kita pada Yesus. Dalam bahasa zaman sekarang disebut fokus. Nah ini dia, handphone yang seringkali membuat hidup kita menjadi tidak fokus. Lagi berdoa, baru 1 menit, udah tang ting tung, doa aja ditinggalin, handphonenya malah keasikan sampai berjam-jam. Ketika baca kitab suci, di handphone suci itu katanya bukannya baca, malah asik lihat Instagram misalnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada begitu banyak rintangan-rintangan, lawan-lawan yang bisa menjauhkan kita pada Yesus. Kuncinya adalah kalau kita mau menang dalam perlombaan, masuk garis finish, datanglah pada Yesus, arahkan perhatian kita, pandangan mata kita pada Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, yaitu dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Wih, panjang banget Romo. Dalam video yang kemarin katanya itu kisah paling panjang, yaitu Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Yesus dengan orang kerasukan setan legion. Tetapi tenang dulu saudara-saudaraku. Ayat 21 sampai 43 itu dibagi 2 nanti, yaitu kisah Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya sakit hampir mati dengan wanita pendarahan. Meskipun panjang ayat 21 sampai 43, tapi dibagi menjadi 2 kisah. Buat saya, kisah yang kemarin Tuhan Yesus dengan orang kerasukan setan itu tetap yang paling panjang. Saudara-saudara yang terkasih, kisah panjang dalam Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Kalau kita baca kisah ini sungguh-sungguh, ternyata kita bisa menemukan ada 3 pribadi yang betul-betul berfokus dalam kehidupannya. Dia tahu apa yang dia kehendaki. Dia tahu apa yang dia ingini. Maka segala tindakannya, kata-katanya selalu mengalir dari fokusnya ini. Mari kita gali. Pribadi yang pertama yang sungguh-sungguh berfokus dalam kehidupannya adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Apakah Anda bisa melihat bahwa dalam Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 selalu diulang-ulang kata-kata orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Itu sejak awal diulang. Dari kisah Yesus baru turun dari perahu, dari Yesus didatangi oleh Yairus kepala rumah ibadat, dari kisah penyembuhan perempuan sakit pendarahan sampai nanti di rumah Yairus, itu selalu diulang-ulang orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Bisa kita bayangkan saudaraku, di sekitar Yesus ada ribuan orang mengerumuni dia. Sebuah keramaian, sebuah kegaduhan, sebuah hiruk pikuk manusia pada waktu itu. Luar biasa bukan? Nah, ketika Yairus datang kepada Yesus, menyembah Yesus, meminta tolong kepada Yesus, apakah Anda sadar? Apakah yang mendekat, yang minta tolong hanya Yairus? Pasti orang banyak yang mengerumuni Yesus juga datang berbicara, memohon dengan permohonan-permohonan yang beraneka ragam. Tetapi Tuhan Yesus tahu hari itu ia akan menyembuhkan anaknya Yairus. Maka Tuhan Yesus berfokus mendengar apa yang dikatakan oleh Yairus kepala rumah ibadat. Mendengar permohonannya, apa yang dia mohon, siapa yang sakit. Bayangin saudara-saudara, tidak mudah loh mendengar orang yang ngomong di antara ribuan orang yang mengerumuni. Pasti berisik, tetapi Tuhan Yesus fokus mendengar.
Maka Tuhan Yesus mengabulkan permohonan Yairus dengan pergi ke rumah Yairus bersama-sama orang banyak yang berbondong-bondong itu. Nah, kemudian saudara-saudara, di tengah jalan, di kerumunan orang banyak itu, Tuhan Yesus juga punya fokus yang luar biasa. Sampai-sampai Tuhan Yesus bisa tahu, bisa merasa begitu peka ada orang yang menjamah ujung jubahnya. Bayangin saudara-saudara, saya yakin pada waktu itu ada begitu banyak orang juga yang memegang, merengut, menarik-narik baju Tuhan Yesus. Tapi ujung jubahnya saja disentuh, Tuhan Yesus bisa tahu. Saudara-saudara, itu fokus yang luar biasa. Di antara orang banyak itu, Yesus berhenti. Dia bertanya. Kalau kita lihat kata-kata para murid adalah gambaran dari orang-orang yang gak bisa berfokus atau belum bisa berfokus. Mereka masih terdistrak. Ada begitu banyak orang-orang di sekitarmu. Bagaimana engkau berkata siapa yang menjamah jubahmu? Itu gambaran orang yang tidak bisa berfokus. Tapi di sini fokusnya Tuhan Yesus juga luar biasa. Begitu juga kita akan temukan ketika di rumah Yairus. Ada banyak orang di situ mengurumuni Yesus. Bahkan ada yang menangis dan meratap. Lagi-lagi Tuhan Yesus fokus. Dia berkata, anak ini tidak mati, tetapi tertidur. Lalu mereka tertawa terhadap kata-kata Tuhan Yesus itu. Tertawa artinya tidak percaya, meremehkan, meragukan. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus fokusnya luar biasa. Ia tidak terganggu dengan tertawaan orang itu. Dikatakan Tuhan Yesus menyuruh mereka keluar. Itu artinya fokus. Karena Tuhan Yesus mau berfokus pada pengalaman iman dalam diri Yairus, istrinya, dan juga anaknya yang mati tadi. Dan betul terjadilah mukjizat. Selain Tuhan Yesus siapa lagi? Ya sudah pasti Yairus lah Romo. Bayangin, di antara sekian banyak orang, Yairus bisa mengenal, oh itu Tuhan Yesus. Sebuah pengalaman tidak mudah, bisa ketukar-tukar, bisa salah orang. Karena ada begitu banyak orang. Yairus bisa memilih, Yairus bisa tahu yang ini Tuhan Yesus, tempat dia meminta, tempat dia bersujud. Kemudian ketika dia berkata-kata dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau pergi ke rumahnya, di situ pun Yairus tidak kehilangan fokusnya. Karena bayangin saudara-saudara, orang banyak datang juga pergi ke rumah Yairus. Bisa jadi Yairusnya pergi di depan, Tuhan Yesusnya sudah hilang karena orang banyak itu. Tetapi Yairus dalam perjalanan ke rumahnya, dia tetap fokus. Dan juga di tengah perjalanan ada sebuah peristiwa besar, yaitu penyembuhan wanita pendarahan. Itu mengganggu perhatiannya Yairus. Tapi sedikit pun dia tidak terganggu. Meskipun gara-gara Tuhan Yesus berhenti berdialog dengan perempuan itu, sampai-sampai ternyata anak perempuannya mati. Seharusnya Yairus marah terhadap perempuan itu. Gara-gara kamu nih, jadi Tuhan Yesus terlambat. Tetapi dia fokus pada apa yang dia minta, pada rasa percayanya, mengarahkan pandangannya pada Yesus. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Demikian pun nanti di rumahnya, Yairus tidak berbicara apa-apa, dia hanya berfokus pada Yesus dengan kesembuhan putrinya. Luar biasa. Nah, pribadi yang ketiga yang fokus adalah si perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah 12 tahun dia sakit. Sudah berobat kemana-mana, tapi malah bukannya sembuh, malah makin buruk keadaannya. Itu adalah gambaran orang keadaannya tidak fokus. Dia berobat sini, berobat sini, berobat sini, berobat sini. Nggak fokus. Nah, dalam perjumpaan dengan Yesus, dia diajak untuk berfokus. Bayangkan bisa saja dia salah sentuh, dia menyentuh jubahnya orang lain, bisa jadi. Dia tersungkur, ternyata bukan Yesus tapi orang lain. Tetapi diperlukan fokus. Itu Tuhan Yesus. Dia dengan keterpurukannya, dengan sakit penyakit penderitaannya, dia hanya melihat Tuhan Yesus. Bukan ribuan orang-orang di sekitar Yesus. Itu luar biasa. Dibutuhkan fokus. Dan juga si perempuan tadi menyadari apa yang terjadi dalam dirinya. Badannya mulai sembuh. Itu pun diperlukan fokus yang luar biasa terhadap rahmat, kebaikan, mukjizat yang bekerja dalam dirinya.
Saudara-saudara, semoga melalui kisah ini kita diajak dalam doa kita, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala tindakan kita. Fokuslah pada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan pandangan kita pada Yesus. Karena kesibukan kita, karena hal-hal lain di dunia ini yang begitu menggiurkan. Semoga hidup kita, doa-doa kita diberkati oleh kuasa kasih Allah. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.